Hal yang paling gue sesalin ketika gue menjadi mahasiswa UGM dan gue kurang memaksimalkan fasilitas yang ada di UGM, dan gue ngerasa itu adalah sebuah hal yang gue sesalin, dan gue pengen banget memaksimalkan apa yang di UGM. Nah, di UGM sendiri itu banyak banget event-event yang bisa memperkaya diri kita, terus memperkaya skill kita, memperkaya pengalaman kita. Dan di UGM pun banyak event-event yang bisa kita sering dapat ilmu-ilmu dari orang-orang besar, dan itu yang gue suka dari fasilitas di UGM. Oke, apa aja penyesalan gue ketika gue menjadi mahasiswa UGM? So, check it out. Pada kesempatan ini gue bakal sharing kepada kalian pengalaman gue ketika menjadi mahasiswa UGM. Ada banyak hal mungkin yang gue sesalin ketika gue menjadi mahasiswa UGM. Yang pertama, gue kurang fokus di satu organisasi. Jadi waktu gue maba atau menjadi mahasiswa baru, gue itu hampir ikut semua organisasi di UGM. Antara semester 1 sampai semester 4 aja gue kemungkinan udah ikut 12 organisasi dan fokusannya, jadi kayak fokusnya itu bercabang. Itu adalah salah satu hal yang gue sesalin. Kenapa gue kok sebenarnya malah bisa ikut sampai kayak 12 organisasi gitu? Ya karena gue pengen nge-explore terkait banyak hal gitu loh. Terus nge-explore untuk cara membangun relasi, cara beradaptasi. Penyesalan gue yang kedua yaitu gue kurang banyak berteman. Maksudnya berteman di sini tuh gue kurang mendapatkan teman-teman yang berkualitas. Teman gue banyak, tetapi rata-rata nggak solid gitu loh. Maksudnya nggak solid ya, cuman teman sekadar kayak saling follow di Instagram atau cuman saling balas story gitu. Jadi kayak jarang nongki bareng, jarang ngerjain project bareng. Jadi kayak ibaratnya itu teman itu cuman sekedar formalitas aja lah, kayak teman di organisasi gitu. Setelah selesai organisasinya ya udah nggak ada kontak-kontak lagi. Itu adalah salah satu penyesalan yang gue rasain ketika gue menjadi mahasiswa UGM. Karena otomatis kalau misalnya kita menjadi mahasiswa UGM, kita bakal bisa mendapatkan banyak teman, dan seharusnya juga kita harus bisa punya teman di berbagai macam jurusan, dan mungkin salah satu temannya di berbagai macam jurusan bisa solid dan bisa kayak ngerjain project bareng ataupun mungkin bisa nongki bareng kayak gitu. Harapan gue sih kedepannya bakal pengen kayak gitu, tetapi pada kenyataannya ya emang susah sih untuk mencari teman yang solid tuh. Jadi kayak gue cuman punya teman yang benar-benar solid, kayak sahabat sendiri tuh kayak cuman 5 orang atau 3 orang kayak gitu, dan itu pun gue biasanya mainnya nongki-nongki kayak gitu. Oke, penyesalan gue yang ketiga yaitu gue kurang struggle waktu kuliah. Karena gue waktu kuliah itu gue sibuk organisasi, sibuk belajar skill, dan sibuk belajar bisnis. Dan itu yang gue rasain ketika gue waktu kuliah kayak gitu. Jadi sebenarnya gue kenapa kurang struggle kuliah ya karena hidup gue itu di luar kampus terus gitu. Maksudnya di luar kampus itu di luar kuliah. Jadi gue itu ibaratnya itu tipe mahasiswa yang kura-kura kali ya, kuliah rapat, dan kadang kuliah itu terbengkalai. Ataupun kalau ada event bisnis atau ada acara bisnis, gue biasanya ninggalin kuliah. Dan gue kebanyakan pakai, kan kita kan kalau ada absen memenuhi kehadiran 100% tuh. Nah, gue itu selalu pakai absensi kehadiran gue itu 70%. Jadi 30% itu gue jadwalin buat bolos, entah itu buat bolos ikut kegiatan skill atau buat bolos untuk kegiatan event bisnis, event organisasi, ataupun gue belajar skill kayak gitu. Nah, biasanya dari situ gue banyak banget mengeksplorasi diri gue dan banyak banget belajar mengapresiasi diri gue. Oke, kesimpulannya adalah yang pertama, teman-teman kalau misalnya pengen ikut
organisasi, usahakan kalian bisa menjadi ketua atau menjadi kepala departemen di organisasi tersebut, karena menurut gue itu adalah sebuah apresiasi besar buat diri kalian dan sebuah kemajuan besar, karena kita akan belajar bagaimana cara memimpin orang, bagaimana cara mendelegasikan tugas, dan bagaimana cara membuat sebuah event yang besar dan kita bisa membawahi banyak orang dalam event-event tersebut. Apalagi di UGM sekali ngadain event itu, eventnya ada yang besar-besar dan ada pula yang sedengan sih, tapi kebanyakan besar juga. Jadi kita belajar bagaimana cara mencari sponsor, bagaimana cara memanajemen organisasi, bagaimana cara teman-teman mahasiswa yang awalnya tidak aktif di organisasi bisa kembali menjadi aktif organisasi, kayak gitu. Terus yang ketiga, kesimpulannya yaitu usahakan sebisa mungkin kuliah kalian jangan sampai ngulang SKS-nya. Jadi ketika kalian ngambil mata kuliah, jangan sampai nilainya kayak D atau E kayak gitu, tapi usahakan kalian bisa minimal dapat B kayak gitu. Dan usahakan juga kalian lulus tepat waktu, karena setelah kalian bisa tepat waktu, kalian bisa mengaplikasikan skill pengalaman kalian di organisasi dan kalian bisa fokus untuk lanjut studi S2 atau kalian melanjutkan karir di jenjang di dunia pasca kampus, yaitu di dunia kerja kayak gitu.